Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe video saya ini, silahkan like and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, kawan-kawan. Nah teman-teman, di sini saya sekarang berada di kios pertanian saya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang insektisida dengan merek dagang Numectin dari perusahaan Nufram, kawan-kawan. Nah, Numectin ini memiliki bahan aktif Abamectin 20 gram per liter atau Numectin 20 EC. Nah, teman-teman, ini adalah insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan berwarna kuning yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai, kentang, dan padi, kawan-kawan. Nah teman-teman, untuk Numectin ini ya, dengan bahan aktif Abamectin 20 gram per liter. Nah untuk yang kemasan Numectin ini adalah yang berwarna kuning, kawan-kawan, yang bukan yang coklat. Artinya ya, karena Abamectin itu ada dua, kawan-kawan, ada yang kental, ada yang cair ya. Yang kental itu yang berwarna coklat yang mengandung JPT, dan kali ini adalah Numectin ini yang berwarna kuning ya, bukan yang coklat, jadi dia tidak kental. Coba kita kocok ini. Nah suaranya ini seperti cair sekali, jadi tidak kental seperti yang Abamectin yang warna coklat, kawan-kawan. Nah ini untuk Numectin ini adalah kemasan 1 liter, kawan-kawan ya, kemasan 1 liter. Dan sasarannya ini coba kita lihat langsung di sini. Untuk dosis atau konsentrasi hama sasaran, yang jelas di sini adalah sebagai petunjuk penggunaan. Nah ini untuk tanaman, ini ada cabai, kentang, dan padi, kawan-kawan. Nah ini untuk expirednya 2024. Nah ini kalau untuk cabai, ini sasaran hama atau hama sasaran, ini ada kutu daun, ada penghisap daun ya, bisa disebut dengan trips. Selanjutnya untuk kentang ada kutu daun, ada penggerek daun ya. Nah untuk padi ini ada hama penggerek batang atau wereng coklat, kawan-kawan. Nah di sini ada juga konsentrasi ya. Jadi untuk dosis konsentrasinya itu, kalau untuk cabai dengan sasaran kutu daun ini 2,25 mili per liter. Kalau untuk penghisap daun 2,25 mili per liter. Dan kalau untuk kutu daun pada tanaman kentang ini 0,375 atau 0,5 mili per liter. Selanjutnya kalau untuk penggerek daun 0,375 sampai 0,5 mili per liter. Sama ini ya. Nah adapun kalau untuk tanaman padi, untuk hama penggerek batang atau wereng coklat ini sama 1,2 mili per liter. Nah kalau memang mau aman, kita menggunakan dosis 2 mili per liter. Cuman kalau misalnya untuk tanaman padi ya, kawan-kawan ya, karena kalau di daerah saya ini fokusnya di tanaman padi. Nah kalau teman-teman ingin menggunakan bahan aktif Abamectin 20 EC dari perusahaan Nufram ini dengan merek dagang Numectin 20 EC, maka ketika teman-teman penyemprotan pertama itu teman-teman hanya harus menggunakan dosis 1 mili per liter. Nah selanjutnya untuk penyemprotan kedua ya, ketika penyemprotan kedua maka teman-teman harus menggunakan dosis 2 mili per liter. Tujuannya apa? Agar hama itu tidak resisten ya, jadi dengan penambahan dosis. Nah seperti itu, kawan-kawan. Nah ini merek dagang Numectin ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita pernah membaca atau melihat dari review dari video-video yang lain tentang bahan aktif Abamectin, memang Abamectin ini memiliki spektrum ya dalam mengendalikan hama itu yang sangat luas. Artinya kalau misalnya kita gunakan untuk tanaman sayur-sayuran, ini bahan aktif Abamectin khususnya di Numectin ini ya, kawan-kawan, ini mampu mengendalikan berbagai hama ya. Misalnya itu seperti kutu-kutuan ya, kawan-kawan, atau bisa juga mengendalikan hama tungau ya, trips, kutu kebul,
dan aphids atau hama yang lainnya kawan-kawan yang menyerang pada tanaman sayur-sayuran kita. Nah, akan tetapi ketika numektin ini digunakan atau bahan aktif abamektin ini digunakan untuk tanaman padi, ini bisa mengendalikan hama penggerek batang dan warang coklat ya. Dan bisa juga untuk mengendalikan kupu-kupu kan kawan. Jadi karena cara kerjanya adalah kontak lambung dan sistemik sebenarnya. Cuman kalau di sini dijelaskan cuman kontak lambung ya. Racun kontak dan lambung. Nah, sebenarnya kalau kita membaca dari artikel-artikel yang lain atau penjelasan-penjelasan dari yang lainnya, sebenarnya abamektin ini cara kerjanya pun bisa sistemik ya kawan. Dan untuk numektin ini penyemprotan untuk tanaman padi, misalnya sehari ini semprot, maka 1 jam kemudian terjadi hujan, maka obat masih merekat atau melekat pada tanaman padi kita ya kawan-kawan. Jadi dia memiliki daya rekat yang cukup bagus dan daya tahan racun di sel-sel tanaman padi ini juga cukup lama ya, kurang lebih 1 mingguan lebih kawan-kawan. Jadi kalau misalnya mau cari aman, maka untuk insektisida dengan bahan abamektin, interval penyemprotan itu dengan waktu kurang lebih ya 1 minggu kan kawan. Jadi setiap 1 minggu kita melakukan penyemprotan ketika memang itu terjadi serangan hama, ataupun juga bisa dilakukan penyemprotan pertama dan nanti dilakukan lagi penyemprotan kedua ketika sudah ada indikasi-indikasi hama yang menyerang pada tanaman kita, baik itu tanaman sayur-sayuran atau tanaman padi. Nah, cuman kalau untuk sayur-sayuran ini memang lebih bagusnya penyemprotan itu dilakukan secara rutin kawan-kawan. Jadi kalau misalnya terjadi serangan hama yang sangat hebat, maka dilakukan penyemprotan setiap 3 hari 1 kali. Nah, akan tetapi ketika di sayur-sayuran, baik itu sayuran tanaman cabai atau tanaman-tanaman yang lainnya yang jelas di perkebunan seperti itu. Nah, ini kalau memang serangan hama tidak begitu banyak, maka bagusnya penyemprotan itu dilakukan setiap 1 minggu sekali, karena nanti di situ bisa untuk pencegahan ya terjadinya serangan hama, dan bisa juga untuk membunuh ketika memang ada serangan hama yang tidak begitu banyak kawan-kawan. Jadi rekomendasinya kalau untuk di tanaman sayur-sayuran itu dilakukan 1 minggu 1 kali kawan-kawan. Nah, adapun untuk tanaman padi, maka ketika tanaman padi itu masih kecil, maka rekomendasinya yaitu 1 mili per liter. Kalau misalnya menggunakan tangki 16 liter, berarti kita harus menggunakan dosis 16 mili dalam 1 tangki kawan-kawan. Nah, itu ketika penyemprotan pertama, yaitu ketika padi usia di bawah 20 hari setelah tanam kawan-kawan. Nah, akan tetapi ketika mau penyemprotan kedua, yaitu kisaran 20 hari sampai 35 hari setelah tanam, maka untuk bahan aktif abamektin kita harus menggunakan dosis yang lebih tinggi kawan-kawan. Tujuannya apa? Agar obat itu ya, racun abamektin tersebut ini lebih kuat, lebih merata pada tanaman padi kita. Nah, untuk abamektin ya, misalnya untuk insektisida berbahan aktif abamektin, sebenarnya memang tidak perlu menggunakan perekat lagi dalam penyemprotan pada tanaman padi atau tanaman yang lainnya. Akan tetapi ketika teman-teman semua ingin menambahkan perekat, maka itu pun lebih baik kan kawan ya. Nah, teman-teman, memang cara kerja yang sangat bagus, artinya kontak lambung dan sistemik, maka insektisida ini mampu melindungi tanaman kita ya dari hama, baik dari ujung daun, batang, dan akar. Dia akan lebih sehat dan terlindungi. Kenapa? Karena memang cara kerja bahan aktif abamektin itu adalah kontak lambung dan sistemik kawan-kawan. Nah, dan bahan aktif abamektin yang dimiliki oleh numektin atau abamektin 20 EC ini ya, 20 gram per liter, ini sangat aman buat tanaman, artinya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kita, baik itu tanaman sayur-sayuran ataupun tanaman padi. Oke kan kawan, jadi seperti ini dicantumkan tentang gambar-gambarnya. Ini seperti kutu-kutuan ya, dan di sini ada
penggerek batang. Penggerek batang itu nanti kalau teman-teman ketahui ya, ini adalah sundep kawan-kawan. Ketika padi masih kecil, tahu-tahu mati, maka itu disebut dengan sundep. Akan tetapi ketika padi nanti udah besar, ketika jebul, maka terjadilah jebul putih. Nah, itu yang dinamakan beluk. Nah, beluk itu terjadi adalah akibat karena sundep yang tidak teratasi kawan-kawan. Nah, jadi teman-teman harus lebih hati-hati dalam penanganan pengendalian hama pada tanaman, baik itu sayur-sayuran maupun tanaman padi. Oke teman-teman, sampai sini ya bisa dipahami. Bila ada yang kurang paham, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab dengan semampu saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.